Kapten Manchester United ditangkap kepolisian Yunani. Harry Maguire akui berkelahi karena membela saudara perempuannya yang bernama Daisy. Maguire bersama dua temannya ditangkap dengan tuduhan perlawanan dan melakukan pukulan serta tendangan kepada para petugas keamanan di Pulau Mykonos, Yunani. Pada tanggal 22 Agustus 2020, Maguire terlihat berada di pengadilan untuk melakukan proses hukum akibat perkelahian yang terjadi. Harry Maguire menjelaskan bahwa dirinya marah saat saudara perempuannya ditikam benda tajam oleh orang tidak dikenal dan saat pihak kepolisian mencoba untuk membubarkan perkelahian tersebut, Maguire tidak bisa menahan emosinya sendiri dengan melawan dan melontarkan kata-kata kasar kepada pihak kepolisian. Alhasil Maguire ditangkap dan harus menginap di dalam sel tahanan selama 2 hari. Hukuman tersebut harus dijalani oleh Maguire karena dianggap telah melakukan keributan bersama temannya. Maguire tidak berlibur sendiri pada saat itu. Rekan timnya di Manchester United, Marcus Rashford dan Brandon Williams juga terlihat bersama Maguire saat itu. Namun Rashford dan Brandon Williams sudah kembali ke Inggris 2 hari sebelum insiden tersebut terjadi. Harry Maguire dikabarkan telah mengeluarkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk bersenang-senang di Santana Bar. Budget sebesar itu dihabiskan untuk membeli beberapa makanan, minuman, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya sebelum kejadian itu terjadi. Kabar terakhir memberitakan bahwa Maguire dapat terancam 3 tahun penjara karena aksi yang telah diperbuatnya. Salah satu opsi yang diberikan adalah Maguire harus membayar denda dengan biaya 1,7 miliar rupiah. Salah satu jurnalis olahraga ternama di Inggris bernama Oliver Hall memberikan statement bahwa Maguire sudah melakukan tindakan yang sangat ceroboh. Dilansir dari Daily Mail, Oliver Hall menjelaskan bahwa Maguire saat ini berstatus sebagai kapten salah satu tim terbesar di Inggris dan Eropa. Menurutnya, Solskjaer sebagai pelatih Manchester United bisa kehilangan kepercayaan terhadap Maguire akibat aksi ceroboh yang telah dilakukannya. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan jam main di United sepertinya menjadi alasan Diogo Dalot hengkang di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun asal Portugal ini merupakan salah satu pemain yang dibeli saat era Mourinho. Setelah Herrera yang pergi ke PSG, sekarang giliran Diogo Dalot yang sepertinya akan bermain untuk tim asal Prancis tersebut. Pelatih PSG Thomas Tuchel sangat menyukai gaya bermain Diogo Dalot. Menurutnya Dalot memiliki skill yang sangat baik dan bisa bermain di 2 posisi. Oleh karena itu, Thomas Tuchel memerintahkan pihak PSG untuk merekrut Dalot di bursa transfer ini. Tidak hanya PSG yang tertarik untuk memakai jasa Dalot, Barcelona dan Everton juga dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalot dari kubu Setan Merah. Pihak Manchester United sendiri sangat terbuka dengan semua tawaran yang masuk. Menurut manajemen United, mereka sudah mendapatkan keuntungan karena Dalot dibeli seharga 18 juta pound sterling, dan sekarang Dalot memiliki nilai jual 35 juta pound sterling. Juventus masih berusaha untuk membawa pulang Paul Pogba pulang ke Turin. Rencananya Juventus ingin menukarkan Dybala dan Douglas Costa untuk bisa membawa Pogba kembali ke Juventus. Dybala kembali menjadi salah satu daftar pemain yang akan dijual Juventus pada bursa transfer musim ini. Seperti yang diketahui, musim lalu Dybala sudah hampir hengkang dari Bianconeri. Namun karena beberapa faktor teknis, musim lalu Dybala tidak jadi pergi dan masih berstatus sebagai pemain Juventus. Juventus sepertinya tidak bisa mengabulkan permintaan Dybala yang meminta kenaikan gaji di musim ini. Dybala sendiri meminta gaji sebesar 260.000 pound sterling per pekan, sementara Juventus hanya mampu memberikan gaji sebesar 175.000 pound sterling per pekan. Nyonya tua lebih memilih untuk menjual Dybala walaupun kontraknya masih ada sampai tahun 2022. Pirlo, mantan pemain Juventus, dan juga mantan partner Pogba saat di Juventus pun setuju bila Pogba kembali ke Turin. Menurutnya Pogba bisa memperkuat lini tengah Juventus di musim depan. Dilansir dari Tribal Football, agen Mino Raiola pun dengan senang hati membantu Juventus untuk memulangkan Pogba ke Italia. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici juga memberikan opsi untuk menukar Pogba dengan Douglas Costa. Laporan dari La Gazzetta mengiyakan bahwa Fabio Paratici sempat berada di London untuk menawarkan kedua pemain tersebut ke kubu Setan Merah. Menurutnya kedua pemain tersebut sudah tidak ada di rencana Juventus musim depan.
Namun pihak United sendiri masih ragu untuk melemparkan penawaran kepada pemain asal Brazil ini. Pihak United masih ragu dikarenakan umur Costa yang akan menginjak 30 tahun dan riwayat cedera sang pemain. Bisnis perhotelan yang dimiliki Ronaldo semakin berkembang. Pestana CR7 hotel ini rencananya akan dibangun di Newton Street, yang tidak jauh dari markas Manchester United. Meskipun sudah tidak bermain dengan United, Ronaldo masih menganggap Manchester United sebagai rumah untuknya. CR7 masih memiliki hubungan baik dengan Sir Alex Ferguson dan beberapa pemain yang pernah menjadi partnernya di United. Rencana pembangunan hotel Pestana ini akan selesai dan dibuka pada tahun 2023. Ini adalah waktu yang tepat. Lagi pula ini adalah kota tempat Cristiano Ronaldo memulai karir internasionalnya di Manchester United pada tahun 2003. Saat itu untuk pertama kalinya ia menggunakan nomor 7 di punggungnya, ujar pihak Pestana yang dilansir di website resminya. Rencananya hotel ini akan menjadi hotel bintang 4, berisikan 151 kamar tidur, bar, kafe, dan tempat olahraga. Sampai saat ini Ronaldo sudah memiliki 6 hotel yang berada di Madeira, Lisbon, Madrid, New York, Marrakech, dan Paris.